Pemuda itu memejamkan mata dan membayangkan dua bola kemenangan. Sesaat kemudian, dia melihat gambar pengundian hadiah yang akan segera dilakukan. Dia sangat gembira, kemudian segera tuliskan angka-angka yang baru saja dia lihat. Lalu suruh bos menjual tiket. Bos, jual nomor ini padaku. Aku membeli semuanya. Pemilik toko merasa dia bodoh, karena orang ini adalah penjudi terkenal. Bosnya juga mengatakan bahwa pemuda itu kehilangan seluruh asetnya. Jadi dia ingin mengandalkan lotre untuk mengubah hidupnya. Dia tidak tahu bahwa pria itu bisa meramalkan masa depan. Sebelumnya, karena berjudi, ia terlilit hutang kepada seorang tiran. Karena tidak ada uang yang harus dibayar, jadi bos ingin memberinya pelajaran. Bawahannya menyambungkan rangkaian listrik tegangan tinggi 100.000 volt untuk memberi pelajaran kepada pemuda itu. Di bawah pengaruh listrik, pria itu kebetulan mempunyai kekuatan super untuk meramal masa depan. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa tiran jahat itu telah dikhianati. Diam-diam ditusuk dari belakang oleh adiknya. Setelah kembali ke kenyataan, lihat adiknya bersiap untuk mengambil tindakan. Dia segera mengingatkan, hati-hati. Bos, ampuni hidupku. Keluarga aku juga memiliki seorang ibu lanjut usia dan anak-anak kecil. Tolong ampuni hidupku, bos. Aku tidak menyangka kamu punya nyali ini. Tiran jahat itu menghormati pemuda yang menyelamatkan hidupnya, jadi memutuskan untuk memaafkannya. Pada saat yang sama, hutang sebelumnya juga dihapuskan sepenuhnya. Setelah pacaran, pria itu ingin memanfaatkan kemampuannya untuk menghasilkan uang, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Pada saat ini, dia melihat seseorang melemparkan tiket lotre ke jalan. Ini memberi firasat pada pria itu. Benar sekali. Beli tiket lotre. Bukankah aku yakin aku akan memenangkan hadiahnya? Ketika dia merasa puas, tiba-tiba sebuah mobil datang dari jauh, segera menabraknya dan membuatnya terjatuh ke jalan. Sopir yang turun tak hanya tidak meminta maaf, tapi juga sikap. Keduanya mulai berselisih. Sopirnya dengan angkuh mengatakan bahwa ini adalah mobil seorang miliarder. Bahkan jika menjual dia, juga tidak bermampu. Tepat pada saat ini, miliarder dan putri miliarder keluar dari mobil. Bertanya apa yang terjadi. Pemuda itu hanya memandangi putri sang miliuner. Kemampuannya meramal masa depan mulai muncul kembali. Sore ini pukul 16.32, proyek Desa Boyilai Grup Wang. Karena puntung rokok menyebabkan kebakaran, dan ledakan terjadi. Gedung nomor 2 proyek itu runtuh. Termasuk 23 pekerja bangunan yang MATI. Di mana ketua grup Wang adalah Wang Didong. Bersama keponakannya, Wang Kahan meninggal dunia dalam kejadian malang ini. Apakah kalian ingin pergi ke Desa Boyilai? Mengapa kamu tahu? Pukul 16.32 hari ini, Desa Boyilai karena puntung rokok berujung pada kebakaran. Bangunan yang kalian bangun akan runtuh, termasuk 23 pekerja konstruksi di dalam gedung. Semuanya akan MATI. Kalian benar-benar tidak bisa pergi ke sana. Jika kalian benar-benar harus pergi ke sana, ingatlah untuk menjauh dari gedung nomor 2. Nah, pria itu. Nasi bisa dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada kalian. Tapi apa yang kukatakan itu benar. Jika kalian tidak percaya, maka itu membuktikan bahwa kalian tidak dapat melewati kesengsaraan ini. Cukup. Kakek, orang ini gila. Tim proyek masih menunggu kita di lokasi pembangunan. Kita cepat pergi. Pergi. Nah, kalian harus ingat kata-kata aku. Ketika miliarder itu tiba di lokasi konstruksi, Mandor segera keluar untuk menyambutnya, dan bahkan memberinya sebatang rokok yang bagus. Tapi yang jelas ada tanda dilarang merokok di sebelahnya. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat. Menemukan gedung nomor 2 berasap, kata Mandor. Itu hanya masalah kecil, dan sedang diproses. Namun miliarder itu teringat perkataan pemuda itu, dan kemudian bertanya kepada keponakannya jam berapa sekarang. Sekarang jam 4.30 sore, kakek. Hari ini pukul 16.32 menit. Desa Boyilai karena puntung rokok menyebabkan kebakaran dan ledakan. Tidak baik. Segera beritahu semua orang untuk segera mengungsi. Cepat. Segera beritahukan semua saudara untuk mengungsi. Cepatlah. Pria itu benar sekali. Apakah orang gila itu menebak dengan benar? Miliarder itu memberitahu keponakannya bahwa dia harus menemukan seorang pria. Dia ingin berterima kasih kepada dermawan penyelamat nyawa ini.
Sekaligus saat ini, pria itu juga pergi ke toko lotere. Setelah menggunakan kemampuannya, ia mendapatkan nomor pemenang. Dia segera mengeluarkan uangnya sendiri untuk membelinya. Tapi diejek oleh penjual. Apakah kamu menjual rumah itu lagi? Kamu tidak membayar hutang, tapi juga berlari ke tempatku untuk bermimpi di tengah hari. Kamu tidak perlu peduli. Jual aku nomor ini. Oke. Nomor seperti ini. Kamu masih mau menang? Apakah menurut kamu semudah membeli sayuran? Memenangkan hadiah adalah hal yang sederhana seperti itu. Apakah harus serumit itu? Lucu sekali. Meski miskin dari nenek moyang, tetap ingin mengubah hidupnya. Jika kamu bisa memenangkannya, aku segera makan kotoran. Cukup. Jangan bilang lagi. Beriku tiket. Tunggu sebentar dan putar hadiahnya. Aku melihat betapa sombongnya kamu. Sudah ditemukan, Nona, tepat di toko tiket togel di Jalan Jianyi tempat rombongan kami milik. Tunggu sebentar. 01 03 14. Baik. 15 21 16. Sudah punya tiket, ambillah. Memberkatiku. Semoga nomor aku menang. Bola pertama dari hadiah pertama adalah 01 03 14 21 02 15 16. Astaga. Menang. Hadiah pertama 20 miliar. Siapa menang? Jangan mencari lagi. Pemenangnya ada di sini. Gimana? Siapa di antara kalian yang baru saja mengatakan apa yang harus dimakan? Apakah itu? Rupanya bukan aku. Apakah itu kamu? Nah, kamu mau lari kemana? Bos, kapan aku bisa menerima uangnya? Sekarang aku akan menelepon pusat lotere kesejahteraan. Mereka akan membawa uang nanti. Oke. Ada apa, Ibu? Kamu bilang apa? Aku sudah tahu, aku segera datang. Di mana pulpennya? Tunggu sebentar, seseorang dari pusat lotere kesejahteraan akan datang. Suruh mereka mengirim uang ke alamat ini secepat mungkin. Oke. Mengapa sangat beruntung? Kemana perginya orang itu? Mbak Wang, aku baru saja menelepon pusat lotere kesejahteraan. Tapi kenapa kamu datang sendiri? Tanya kamu, kemana perginya pria yang tadi ada di sini? Maksudmu orang namanya Chen Weien? Orang ini tidak tahu apa yang dia injak hari ini. Menangkan 20 miliar di sini. Tapi Mbak Wang, jadi tidak cukup bagi kamu untuk datang ke sini secara langsung. Aku tanyamu, kemana perginya pria sebelumnya? Itu benar. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan alamat. Kamu lihat. Segera temukan alamat ini. Kamu mertua. Mohon kamu. Biarkan mereka berdua menikah. Semuanya bisa terselesaikan. Mohon kamu. Ibu. Mengapa kamu berlutut? Ibu segera berdiri. Ibu tidak berguna. Aku benar-benar tidak mampu membayar 2 miliar. Apa kamu bilang? Siapa yang meminta uang 2 miliar kepada ibu? Aku bertanya padanya. Wah. Orang kelas bawah dari pedesaan sepertimu. Kalau hari ini kamu idak punya 2 miliar dong. Maka jangan mencoba menikahi putriku. Bukankah aku sudah membawa mahar sebesar 500 juta? Mengapa kamu menginginkan 2 miliar lagi? Putriku adalah ranting emas dan daun giok. 500 juta tidaklah cukup. Benar.
Kakakku adalah ratu kecantikan. Pengejarnya tidak terhitung jumlahnya. Orang malang sepertimu, sekalipun kamu punya 500 juta, kamu tetap ingin menikah. Mimpi. Zhang Tian. Apakah ini idemu atau ide ibumu? Jangan menangis. Ada ibu di sini. Sangat baik. Ya Tuhan, kenapa dia berkulit hitam? Mungkinkah? Chen Weien, kamu hanya pecundang dari pedesaan. Bisa menikah dengan aku adalah berkah selama 8 kehidupan. Aku akan memberitahumu dengan jelas. 2 miliar itu harus digunakan untuk membeli mobil pernikahan untuk adik laki-laki aku. Punya sejumlah uang. Tapi kamu masih lambat. Apakah kamu merasa jijik? Aku jijik. Jika kamu tidak menjijikkan, lalu siapa lagi? Mahar 2 miliar tapi masih tidak ada. Masih ada keberanian di sini untuk menggonggong. Jangan bilang 2 miliar. Meski 20 miliar, aku masih memilikinya. Tapi aku tidak akan pernah menikah dengan wanita penggoda sepertimu. Chen Weien, 20 miliar? Bukanlah sisa uang ini untuk membakar dupa untuk ayahmu? Padahal harga daging babi akhir-akhir ini meningkat. Hati, limpa dan paru-paru kamu dan ibu kamu digabung. Tidak akan bisa menjualnya seharga 20 miliar. Tolong ucapkan satu kalimat lagi. Chen Weien. Sebagai mertua, aku meminta maaf kepada kamu atas nama Qi Wen. Tapi kami sebenarnya tidak punya 20 miliar. Bisakah kamu menguranginya sedikit? Kami akan menjual rumah itu. Akan ada cukup uang untuk kamu. Ibu masih menawar. Bahkan jika kamu menggali kuburan leluhur Anda dan menjual peti mati kepada mereka, maka kamu harus mengumpulkan 2 miliar untuk aku. Kakakku sedang mengandung anakmu. Aku berkata padamu, jika kamu berani mengeluarkan sedikit uang hari ini, maka aku akan mematahkan kakimu. Bayi di perutnya berwarna hitam. Kalau itu milikku, jangan bilang 2 miliar. Jika aku punya 20 miliar, aku juga akan memberikannya. Chen Weien, kamu tidak berani mengakuinya. Jangan menyangkalnya. Berhentilah berpura-pura menjadi gila di depanku, Chen Weien. Jika kamu mendapat 20 miliar hari ini, kami akan segera berlutut dan bersujud kepada kamu. Hari ini kamu memiliki 20 miliar. Maka kita tidak membutuhkan mahar lagi. Dan jika kamu bergosip, kemudian kamu harus berlutut dan merangkak melalui selangkangan Tianhao. Oke, aku setuju. Qi Wen. Tidak apa-apa, Bu. Jangan khawatir. Jika kamu memiliki keberanian, tarik uang. Kami semua di sini menunggu. Jika kamu tidak dapat menarik uang, aku lihat bagaimana kamu berencana menerima kebohongan ini. Tidak perlu menarik. Akan segera ada yang mengirimkan uang ke sini. Masih terkirim. Kamu membuatku tertawa sampai mati. Selamat Pak Chen. 20 miliar kamu telah terkirim. Satu, dua, tiga tertawa. Pak Chen, selamat atas putaran ini. Tolong simpan tiket ini. Kami tidak akan mengganggu keluargamu lagi. Pergi. Buka mata anjing kalian dan lihat dengan jelas. Ini adalah cek senilai 20 miliar. Jika kamu bermain, kamu membayar. Sekarang segera berlutut dan minta maaf pada ibuku. Qi Wen, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Bu, aku sudah menghasilkan banyak uang. Tidak mungkin. Chen Weien, aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Aku tahu berapa pon atau ons yang kamu miliki. Uang ini jelas bukan milikmu. Benar. Pasti palsu. Di mana kamu menemukan aktornya? Berani menipuku. Sekarang segera berlutut. Melewati selangkanganku. Berani merobek cekku. Kamu akan lakukan apa jika aku merobeknya? Aku bahkan melaporkan kamu ke polisi karena memalsukan cek. Tidak salah. Kecuali kamu memiliki uang tunai 20 miliar. Jika tidak, maka tunggu dan masuk penjara. Mohon maafkan anakku. Aku akan menjual darahku, menjual ginjalku, dan memberikannya pada kalian. Ibu jangan khawatir. Sebaliknya, mereka harus membayar kita 20 miliar. Chen Weien benar-benar idiot. Seperti ini tapi tetap meminta 20 miliar.
Aku melihat bahwa kamu mungkin tidak memiliki 500.000 di tubuh kamu. Bahkan ketika dia MENINGGAL, dia masih berbicara dengan keras. Aku melihat beberapa orang, jika tidak melihat peti matinya, akan tidak menitikkan air mata. Laporkan ke polisi. Entah itu asli atau palsu, kamu tidak berhak mengatakannya. Siapa yang bisa membuktikan kebenaran perkataan kamu? Aku tahu kamu hanya merasa gatal. Ibu. Berani pukul ibuku. Apakah kamu bosan hidup? Kalian kedua adalah penipu. Kematian itu sepadan. Lagi pula, siapa yang bisa membuktikan siapa yang aku pukul? Aku membuktikannya.